Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa sekarang makin banyak anak muda yang tertarik untuk naik gunung? Iya, bahkan sekarang mendaki gunung seperti sudah menjadi salah satu aktivitas yang populer di kalangan anak muda. Banyak yang mendaki bersama teman, komunitas, bahkan sendirian. Nah, pada video kali ini kita akan membahas fenomena sosial yang ada di sekitar kita, yaitu budaya mendaki gunung. Kita akan melihat fenomena ini dari perspektif antropologi dengan menggunakan beberapa konsep, yaitu budaya, emik, etik, perubahan budaya, NLP, dan antropologi kesehatan. Kalau menurut kamu, kenapa mendaki gunung bisa disebut sebagai sebuah budaya? Menurut saya karena di dalam kegiatan mendaki terdapat kebiasaan, nilai, aturan, dan perilaku yang dilakukan secara bersama-sama oleh pendaki. Misalnya, pendaki biasanya memiliki kebiasaan untuk saling membantu ketika ada yang mengalami kesulitan. Bener banget. Selain itu, ada juga nilai untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati alam, dan menjaga etika ketika berada di gunung. Jadi, kalau kita melihat dari konsep budaya, mendaki gunung bukan hanya kegiatan untuk mencapai puncak. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, solidaritas, kepedulian terhadap alam, dan pengalaman yang menjadi bagian dari kehidupan kelompok pendaki. Nah, sekarang kita coba melihat budaya mendaki dari konsep emik dan etik. Kalau dari sudut pandang EMI, kita melihatnya fenomena berdasarkan pengalaman, sudut pandang orang yang menjalankan secara langsung. Contohnya, bagi seorang pendaki, naik gunung mungkin bukan hanya untuk olahraga. Mereka bisa menganggap mendaki sebagai cara untuk mencari ketenangan, menghilangkan stres, menikmati alam, atau menghabiskan waktu bersama teman. Sedangkan dari sudut pandang etik, kita sebagai pengamat melihat mendaki gunung sebagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Kita dapat melihat bahwa kehidupan ini menjadi bagian dari gaya hidup dan aktivitas rekreasi masyarakat khususnya anak muda. Jadi, emik lebih melihat bagaimana pendaki memahami kegiatan mereka sendiri, sedangkan etik mencoba melihat fenomena tersebut dari sudut pandang pengamat atau orang luar. Kalau kita lihat sekarang, budaya mendaki juga mengalami perubahan budaya. Iya, dulu mendaki gunung mungkin lebih banyak dilakukan oleh kelompok pecinta alam atau orang yang memang memiliki minat khusus terhadap kegiatan alam. Namun sekarang mendaki sudah menjadi populer dan dilakukan oleh berbagai kalangan. Salah satunya penyebab adalah berkembangnya teknologi dan media sosial. Banyak mendaki yang membagikan foto dan video ketika berada di gunung. Hal tersebut kemudian membuat orang lain tertarik untuk mencoba pengalaman yang sama. Jadi media sosial sekarang tidak langsung ikut mengubah budaya mendaki yang awalnya lebih identik dengan aktivitas alam dan petualang. Sekarang juga menjadi bagian dari gaya hidup dan seseorang mengekspresikan dirinya. Fenomena ini juga bisa kita hubungkan dengan konsep NLP atau Neuro Linguistic Programming. NLP berkaitan dengan hubungan antara bahasa, pola pikir, dan perilaku seseorang. Dalam konteks mendaki, seseorang bisa terpengaruh oleh informasi atau cerita yang mereka dengar dan lihat dari orang lain. Contohnya, ketika kita melihat teman mengunggah foto di puncak gunung dengan caption seperti "capeknya terbayar dengan pemandangan seindah ini", kita bisa mendapatkan persepsi bahwa mendaki adalah pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Persepsi tersebut kemudian dapat mempengaruhi pola pikir dan mendorong seseorang untuk mencoba mendaki. Jadi, bahasa dan informasi yang kita terima dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan akhirnya mempengaruhi perilaku kita. Selain itu, budaya mendaki juga dapat dikaitkan dengan antropologi kesehatan. Mendaki gunung membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Dari sisi kesehatan fisik, mendaki dapat menjadi aktivitas yang membantu menjaga kebugaran tubuh. Tapi, mendaki juga memiliki resiko apabila tidak dilakukan dengan persiapan yang baik. Misalnya, kelelahan, dehidrasi, cedera, atau hipotermia. Dari sisi kesehatan mental, mendaki juga dapat memberikan manfaat. Berada di alam, menikmati suasana yang tenang dan jauh sejenak dari rutinitas sehari-hari dapat membantu seseorang merasa lebih rileks dan mengurangi stres. Jadi, dalam perspektif antropologi kesehatan, kita bisa melihat bagaimana masyarakat memaknai aktivitas mendaki sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fisik maupun kesejahteraan mental. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita dapat disimpulkan bahwa budaya mendaki gunung merupakan fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas fisik. Melalui pendekatan antropologi, kita dapat melihat bahwa kegiatan mendaki memiliki nilai budaya seperti solidaritas, kebersamaan, kepedulian terhadap alam, dan pengalaman sosial. Dari konsep EMI, kita memahami bagaimana para pendaki memaknai kegiatan mendaki dan pengalaman mereka sendiri. Sedangkan dari konsep etik, kita dapat melihat
mendaki sebagai fenomena sosial dan bagaimana dari perubahan gaya hidup masyarakat. Selain itu, perkembangan media sosial menunjukkan adanya perubahan budaya dalam aktivitas mendaki. Konsep NLP juga membantu kita memahami bagaimana bahasa dan informasi dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang untuk ikut mendaki. Sementara itu, melalui antropologi kesehatan, kita dapat memahami bahwa mendaki dapat berkaitan dengan kesehatan fisik maupun mental, tetapi harus dilakukan secara persiapan dan memperhatikan keselamatan. Jadi, mendaki gunung bukan hanya tentang siapa yang berhasil mencapai puncak, Tetapi juga tentang bagaimana kita belajar menghargai alam, membangun solidaritas, menjaga kesehatan, dan mendapatkan pengalaman yang bermakna bersama-sama. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai budaya mendaki gunung dalam perspektif antropologi. Terima kasih sudah menyaksikan.